Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Petuk, pada kesempatan sore hari ini kita akan mengedukasi beberapa keunikan bambu yang sudah saya dapatkan ya teman-teman. Jadi mohon maaf ketika proses pembolangan saya tidak melakukan live secara langsung dikarenakan ada beberapa yang harus saya selesaikan di rumah teman-teman. Dan kali ini insya Allah sore hari ini kita akan edukasi terkait tentang bambu-bambu unik yang sempat ramai. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Datang langsung masuk, seger bener. Langsung terkena angin ya. Nah, ini ada salah satu menarik teman-teman, di mana bambu unik yang kemarin yang cukup lama sudah saya dapatkan, dan ini menjadi perhatian kita teman-teman karena ada sesuatu keunikan yang cukup menarik, dan ini mungkin belum tentu ya teman-teman bisa mendapatkan ya, dan sangat rumit sekali untuk mendapatkan. Ini ada salah satu bambu petuk yang sudah saya dapatkan teman-teman ya. Ini kalau ini jenis ranting sejajar hasil bolang kita. Jadi seperti ini teman-teman ya, kanan kiri kanan lagi di sini nih teman-teman. Nah ini cuma memang ini tidak terlalu lurus, tapi ini karena bengkok sih ya ininya, jadi tidak begitu lurus. Tapi ini sejatinya bambu carang petuk carang sejajar ya, kanan kiri kanan lagi di sini teman-teman. Jadi ini bertemu, ini namanya petuk atau yang sering disebut carang sejajar atau ranting sejajar ya. Jadi ini jenis bambu ranting sejajar. Nah ini jenisnya teman-teman. Ini yang saya dapatkan hari ini sore ini ya, sudah hadir di tempat galeri bambu unik Arianto Petuk ini teman-teman. Nah ini teman-teman, nanti juga akan saya edukasi terkait tentang pring petuk. Pring petuk ini sempat menjadi keramaian ya di tempat-tempat teman-teman semua. Nah ini ada salah satu bambu petuk yang petuknya itu ada di dalam. Jadi bambu seperti ini ya teman-teman. Nah kita edukasinya seperti ini nih. Jadi ini kan bambu ya. Jadi bambu ini tumbuh di dalam bambu. Jadi ada bambu lagi. Jadi ini petuk ya, jenis pring petuk yang memang sangat sulit sekali untuk didapatkan teman-teman. Dan mungkin teman-teman kalau tidak melihat sendiri ini sangat mustahil untuk didapatkan ya. Jadi teman-teman pernah melihat nggak bambu petuk ya tumbuhnya di dalam? Jadi bambu tumbuh di dalam bambu. Jadi bambu seperti ini teman-teman, ini tumbuh lagi di dalamnya dan berlubang seperti ini teman-teman. Ini namanya petuk bambu ya, tumbuh di dalam bambu. Nah itu kemarin sempat saya sudah dapatkan, dan ini cukup menarik teman-teman. Salam rahayu beb, sukses selalu, amin. Nah ini, halo Kang Bem Benji, wah saudara saya. Nah ini teman-teman, inilah salah satu jenis pring petuk yang saya dapatkan teman-teman ya. Pring petuk yang saya dapatkan yang sangat istimewa sekali teman-teman. Subhanallah, suatu kebesaran Allah dengan apa yang telah diciptakan. Ternyata ini teman-teman cukup menarik sekali teman-teman ya. Mudah-mudahan ini koneksi sampai nggak stabil ini. Nge-lag nggak nih teman-teman? Coba dibantu tap-tap layar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cukup menarik teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan di mana bambu petuk ini. Jadi teman-teman kan mengenalnya itu bambu petuk hanya sebatas
bambu yang mata rantingnya sejajar, pring petuknya ya. Padahal namanya petuk itu adalah jenisnya petuk ya. Petuk itu pertemuan dalam satu ruas batang bambu, itu yang disebut petuk teman-teman. Nah, petuk yang saya dapatkan ini cukup langka sekali teman-teman. Teman-teman masih mengingat bambu ini ya? Yang dulu bambu ini ada satu batang bambu lagi yang tumbuh di dalam. Inilah petuknya ya. Kang Yudhistira Sampurasun ngelek ya. Ya ini teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah ya Allah. Bismillah, amin. Jadi ini bentar teman-teman ya, saya cari sesuatu yang lebih menarik. Jadi ini bambu, jadi bambu petuk yang saya dapatkan, nanti akan saya perlihatkan ya. Bambu petuknya ada di sini teman-teman. Jadi ini bambu petuk tumbuh di dalam bambu ya. Jadi sangat luar biasa teman-teman, hanya orang-orang tertentu saja ya. Jadi ini kalau yang ini yang saya dapatkan yang kemarin teman-teman. Ini akan saya perlihatkan ya, di mana bambu petuk ini tumbuh di dalam bambu ya. Jadi bambu ini tumbuh di dalam bambu. Kalau yang bilang banyak nggak apa-apa teman-teman, kalau memang ada. Dan ini belum tentu orang bisa mendapatkan ini. Bismillahirrohmanirrohim. Nih teman-teman, jenis bambu petuk yang saya dapatkan. Ini petuknya ada di dalam. Jadi bambu tumbuh di dalam bambu ya. Ini teman-teman. Nah ini. Nih. Ya. Subhanallah. Terus ini teman-teman, jadi ini ada lagi bambu tumbuh di dalam bambu. Ya, jadi ini bambu tumbuh di dalam bambu, menyatu teman-teman tuh. Ya. Disinilah bambu petuknya yang teman-teman pengen pahami ya. Jadi ini sangatlah susah teman-teman ya. Jadi bambu ini cukup luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini bambu yang memang mungkin teman-teman baru melihatnya ya. Jadi bambu ini tumbuh di dalam bambu teman-teman. Jadi bambu ini tumbuh di dalam bambu ya. Jadi ini bambu tumbuh di dalam bambu. Jadi ini memisah teman-teman ya. Jadi ini bambu tumbuh di dalam bambu. Ini petuk ya. Bambu petuk ini cukup langka. Jadi ini bambu tumbuh lagi di dalam bambu. Nah ini. Jadi ini bukan bambu melipat teman-teman ya, bukan bambu melipat, tapi ini bambu tumbuh di dalam bambu. Ini ada lubangnya teman-teman. Bambu ini berlubang ya. Bambu ini berlubang. Nah ya seperti ini teman-teman. Jadi ini bambu petuk. Ini bambu petuk yang cukup susah untuk saya dapatkan ya. Jadi teman-teman kalau mengenalnya kan hanya sebatas pring petuk alis yang berbalik ya. Mungkin seperti itu mengenalnya. Jadi kalau teman-teman ingin mengerti tentang bambu pring petuk atau petuk ya, jenisnya itu banyak teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau mempelajari suatu keunikan, nanti akan ditunjukkan juga suatu keunikan ya, bambu-bambu yang memang teman-teman mungkin ya untuk mendapatkan ini tidaklah mudah teman-teman ya. Tidaklah mudah. Jadi kenapa? Ini saya edukasi teman-teman, edukasi sesuatu penemuan jenis keunikan atau namanya petuk ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk mahar mau kayaknya ini belum dulu Kang Mas ya. Belum saya mahar dulu. Kemarin sempat saya sebut nilai mahar ini siapa yang berkenan ya, bambu ini petuknya ada di dalam ya, yaitu bambu yang tumbuh di dalam bambu seperti ini nih. Ya. Jadi ini kenapa saya lubangin seperti ini teman-teman? Ini untuk menunjukkan ya, untuk mengerti bahwa bambu ada tumbuh di dalam bambu lagi. Seperti itu ya.
Jadi seperti itu. Jadi nanti biar teman-teman memahami. Jadi kan kemarin saya sempatkan ketika saya bolang bahwa bambu ini ada bambu tumbuh di dalam bambu seperti itu ya. Cuma ini belum saya lubangin kan waktu itu. Nah inilah saatnya saya edukasi untuk teman-teman ya. Sebetulnya tadi mau saya live teman-teman, tapi karena ini tadi ada salah satu seseorang yang sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa teman-teman, sampai mau minta gamblingan. Arti gamblingan itu Kang, kalau memang di dalam bambu itu tumbuh bambu lagi petuk ya, itu akan saya mahar sekian juta katanya. Dan akhirnya bukan masalah nilai nominalnya ya, jadi ini suatu edukasi. Jadi ini bambu yang tumbuh di dalam bambu lagi teman-teman. Jadi keunikannya sangatlah langka teman-teman nih ya nih. Jadi ini bambu tumbuh di dalam bambu teman-teman ya. Jadi ini bambu tumbuh di dalam bambu. Dan kalau ini dipotong di sini teman-teman, dipotong ya, dash kayak gitu ya. Ini lubangnya 3 teman-teman. Jadi lubangnya 3, bukan cuma lubang 1. Jadi kalau bambu kan seperti ini nih, aslinya bambu kan. Ya kalau dilubangin kan seperti ini kalau dipotong ya. Nah seperti ini. Nah inilah sesuatu keunikan bambu. Ya ini petuk teman-teman, petuknya ada di dalam tuh. Jadi ini bukan apa, ini misah teman-teman ya. Jadi ini misah, ini misah ini. Nih. Jadi ini memisah, itu ada lubang. Ya di sini ada lubang. Jadi ini antara ruas ini bertemu dengan ruas di dalam tuh. Tuh. Ya, tuh. Nih. Nah. Ini bambu petuk yang sangat langka sekali teman. Sangat langka. Jadi inilah teman-teman suatu keunikan yang saya dapatkan terkait tentang bambu-bambu unik. Jadi ini asli proses alam teman-teman ya. Nih. Ya mudah-mudahan Kang 1 miliar, mudah-mudahan laku 1 miliar sampai 2 miliar bahkan dan seterusnya ya. Kalau masalah nilai nominal itu tergantung dari kasak teman-teman mau menilainya seperti apa. Tapi teman-teman insya Allah dari jenis bambu-bambu unik ini sering beberapa yang menjodohkan ya. Ada beberapa yang menjodohkan. Terkadang biasanya saya hanya sebatas pembolang yang memang mencari sebuah keunikan di alam, dan saya selalu minta petunjuk ya, karena Allah itu tempat segala sesuatu, itu segala petunjuk teman-teman. Jadi mintalah kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk-petunjuknya. Nah inilah yang saya dapatkan, sehingga ini saya edukasi sosial keunikan. Dan ini sangat langka teman-teman ya, sangatlah langka. Ini jadi bambu tumbuh di dalam bambu. Nah ini nih ya. Nah ini bukan bambu pecah teman-teman. Di sini bukan bambu pecah, bambunya biasa teman-teman. Ini seperti ini bambunya nih. Nah inilah ya. Jadi ini bambu yang tumbuh di dalam bambu, dan hanya orang-orang tertentu teman-teman yang bisa mendapatkan bambu ini. Dan ini bambu keunikan yang saya dapatkan ini sangat susah untuk saya dapatkan kembali. Jadi seperti ini. Nih. Ya. Jadi ini kalau di sini teman-teman, kalau di sini dipotong ya, misalkan di sini dipotong nih, dipotong, nggak usah dilubangin, potong saja, potong, deng gitu ya. Ini lubangnya 3 teman-teman. Jadi bukan seperti ini. Ya, jadi bambu ini lubangnya 3, 1, 2, 3. Ini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya akan mengedukasi saja keunikan-keunikan yang ada di alam ya. Saya tidak akan memahami ranah-ranah teman-teman yang tidak mau mengerti gitu ya. Inilah suatu keunikan, dan ini bisa menjadi bambu yang fenomenal ya. Bisa menjadi bambu fenomenal. Arti fenomenal gini teman-teman. Siapa yang bisa mendapatkan bambu ya tumbuh di dalam bambu gitu ya. Bambu yang tumbuh di dalam bambu saya bayar 1 miliar atau 3 miliar atau 7 miliar gitu ya, atau 1 T gitu. Ini bisa menjadi heboh teman-teman. Jadi biasanya kehebohan ini berawal dari sebuah nilai nominal, akan menjadi sebuah keramaian di publik teman-teman. Ya, akan menjadi seperti itu. Cara seseorang untuk menjadikan keramaian di ranah publik itu nilainya itu ditingkatkan saja gitu ya. Cari bambu yang tumbuh di dalam bambu gitu.
Tapi di saya di sini hanya sebatas untuk mengedukasi saja teman-teman, sesuatu keunikan ya. Kalau di bambu ini adalah membuang energi yang kotor, memasukkan energi yang positif teman-teman ya. Jadi sistem dari keunikan bambu ini adalah membuang energi yang kotor, atau membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif. Inilah salah satu keunikan ya. Jadi seperti itu. Nih teman-teman, kita perhatikan ya. Nih. Ya, tuh. Jadi bambu ini petuk. Ya, jadi bambu ini tumbuh di dalam bambu. Jadi bambu ini ada bambu lagi ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nih. Nah ini bambu tumbuh di dalam. Jadi kalau ini saya lubangin agak panjang segini seperti ini teman-teman, kita buka semua. Sebetulnya juga boleh. Ya misalkan, tapi ini hanya sebatas saya lubangin hanya untuk teman-teman seperti ini aja. Nah. Ya. Jadi barokallah untuk teman-teman. Mudah-mudahan suatu keunikan yang memang sangat langka, yang teman-teman mungkin bisa melihat seperti ini, apapun yang teman-teman tapping, ini sesuatu kebahagiaan buat teman-teman semua ya, bahwa ada bambu tumbuh di dalam bambu, ada suatu keunikan yang sangat luar biasa. Apapun yang teman-teman sampaikan ini sangat luar biasa. Jadi intinya tidak ada suatu permasalahan bagi saya. Yang terpenting adalah ini suatu keunikan yang ada di alam dan hanya orang-orang tertentu saja yang mau mengerti. Jadi kalau yang nggak mau mengerti ya alah salah moa kalah kaku. Jadi kalah kaku. Aduh, kalah kaku teman-teman. Ya. Nah, di sini atasnya juga sama teman-teman nih. Nih, atasnya juga ini bambu tumbuh di dalam bambu lagi. Jadi ini bambunya tumbuh di dalam bambu teman-teman di sini. Nah ini kalau dipotong di sini ya, ini lubangnya 3 nih, di sini teman-teman, di sini tuh ya kan nih. Jadi saya perlihatkan, ini bambu tumbuh di dalam bambu ya. Ini sesuatu keunikan. Ini petuk teman-teman, pring petuk yang saya dapatkan ini. Ya nih, ini bambu petuk teman-teman tuh. Ya, tadinya kan waktu kemarin ya, silakan dicek di fikti-fikti saya atau di YouTube channel saya yang waktu kemarin saya bolang setiap live ini kan nanti saya up ya di channel YouTube saya, di channel YouTube Arianto Petuk. Nah ini, jadi sore hari ini memang tadi cukup menarik perhatian saya, dan hanya orang-orang tertentu saja lah yang mau mengerti dan memahami. Ini sesuatu keunikan yang sangat luar biasa ya. Segala sesuatu apa yang telah Allah ciptakan, kalau memang teman-teman mau mengerti tentang keunikan-keunikan sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan, akan diberikan petunjuk teman-teman ya. Dan ini seharusnya teman-teman mengerti ya, bahwa tidak mudah, hanya orang-orang tertentu saja yang mau mengerti, yang mau mempelajari suatu keunikan, sesuatu apa yang telah Allah ciptakan. Teman-teman kan ngertinya kan bambu lurus-lurus saja gitu. Bambu lurus saja, bambunya hanya ini saja tahunya ya. Dan setelah diedukasi bahwa ada sesuatu pertumbuhan bambu tumbuh di dalam bambu, subhanallah. Keren ya. Keren gak? Ya, jadi seperti itu. Fungsinya sebagai seni alam. Sebagai seni alam, keunikan saja fungsinya. Kalau misalkan teman-teman mau mengartikan ke hal yang lebih keren lagi juga boleh. Tapi di sini saya akan mengedukasi tentang keunikannya saja dulu. Kalau misalkan teman-teman mau mengerti tentang hal-hal yang lebih menarik lagi, boleh, silakan. Siapa yang punya kepekaan naluri kebatinan dengan hal-hal yang luar biasa, boleh dicek. Boleh dicek ya. Boleh teman-teman dicek. Ini bambu tumbuh di dalam bambu. Ini petuk teman-teman. Jadi bukan bambu biasa, ini petuk. Ya, bambu pring petuk. Jadi kalau pring petuk ya ini petuk di dalam. Jadi bambu tumbuh di dalam bambu. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi teman-teman, inilah salah satu keunikan. Bambunya seperti ini teman-teman nih. Bambunya ya biasa, bambu normal saja kayak gini bambunya. Ya, nih. Tuh, ya. Terima kasih sendal jepit. Salam hormat, salam bahagia teman-teman. Jadi seperti itu. Yang belum follow dulu teman-teman ya. Yang belum follow dulu. Dan mohon maaf teman-teman terkait masalah bambu unik ini. Banyak yang menanyakan berapa mahar.
ya. Untuk saat ini saya masih memerlukan kajian-kajian teman-teman ya. Jadi ada 2 bambu unik yang saat ini masih menjadi kajian saya. Yang satu sudah selesai teman-teman. Salah satu bambu unik yang saya dapatkan adalah bambu pamengkang jagat saya ini ya. Ini pamengkang jagat yang memang ini 9 sap ya. Dan yang ini yang kedua kalinya. Jadi bambu ini bambu yang kalau untuk mencari lagi masih cukup kerepotan. Besok tak mampir Cilacap. Oke. Pegang Kang bambu ini Kang. Wih, kalau Akang pegang bambu ini terasa pasti beda Kang. ya, terasa beda. Ya, kalau bambu pamengkang jagat saya ini memang sangat susah untuk didapatkan lagi. Ini jenisnya 9 sap teman-teman. Kalau yang ini ya, pamengkang jagat. Ini sama teman-teman, jadi jenis bambu rencang kencono. Pakem rencang kencono di sini ya. Di sini ini kalau dipotong lubangnya juga 3 teman-teman. Lubangnya 3 sama lubangnya 3. Cuma ini tidak saya lubangin karena di sini ada kandungan yang mempunyai keistimewaan. Ini jenis pamengkang jagatnya di sini teman-teman nih. Nih. Jadi ini bambu 1 ya di sini ya. Bambu 1 yang tumbuh ya, tumbuh menjadi 2. Jadi tumbuh menjadi 2 di sini nih. Nih, jadi ini bukan bambu pecah teman-teman. Ini bambu yang tumbuh menjadi 2. Nih, ini kulit dalamnya utuh, kulit dalamnya utuh. Jadi ini kalau dipotong ya ini ada lubangnya teman-teman. Nah, ini 9 sap teman-teman ya. Artinya 9 sap ini pamengkang jagat biasanya itu cuma 1 atau 2 sap saja. 2 ruas artinya 2 sap itu 2 ruas. Pembelahannya 2 ruas. Artinya seperti itu. Tapi ini 9 sap. Ini 9 sap ya, cukup langka ya. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki jenis bambu pamengkang jagat di atas 2 atau 3 ruas. Ya, 1 ruas saja udah bagusnya luar biasa teman-teman ya. Ah, ini muncul lagi seperti ini nih. Tadi dulu teman-teman nih ada ngembang gendot ini. Saya masukkan kali serayu dulu ini. Nah, nanti kalau enggak kerepotan saya. Sudah masuk kali serayu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, inilah salah satu keunikan yang sangat. Jadi ada 2 bambu unik yang saat ini akan menjadi kajian ya. Dan ini hanya orang-orang tertentu saja nanti yang mau mengerti ya proses. Kang, saya tertarik dengan bambu unik Kang Arianto Petuk yang pamengkang jagat 9 sap. Kalau nanti teman-teman berbicara tentang nilai nominal nggak akan ketemu. Kenapa nggak akan ketemu? Karena nilai nominal ini biasanya dari orang-orang yang betul memang punya kemampuan mau menghargai satu seni alam, tingkat keunikan dan kesusahan untuk mencari keunikan bambu jenis seperti ini lagi. Itu baru akan ketemu. Ya. Jadi seperti itu. Inilah yang cukup menarik teman-teman dari sebuah keunikan jenis bambu petuk pamengkang jagat ya. Jadi seperti itu. Jadi ini ada 2 bambu unik yang saat ini masih menjadi keunikan yang harus saya kaji lebih utuh. Ya. Ini jenis pring petuk. Ya. Ini kalau dipegang sama orang-orang tertentu, teman-teman, ini bisa menjadi heboh. Bisa menjadi heboh, ya. Bisa menjadi heboh. Kenapa menjadi heboh? Karena tingkat kesulitannya ya. Jadi bambu ini tumbuh di dalam bambu. Ini kan bambu tumbuh di dalam bambu. Ini bambu petuk kalau ini. Kalau ini masih menjadi satu teman-teman. Artinya menjadi satu ini nempel. Nempel pada satu yang ini nih ya, nempel. Tapi kalau yang petuknya yang di sini nih misah teman-teman. Jadi ini misah ya. Nah, ini kalau dipotong teman-teman, dipotong ya, potong des kayak gitu. Ini berlubang. Contoh seperti ini nih teman-teman. Ini yang saya dapatkan seperti ini nih. Ini bambu tumbuh di dalam bambu. Kenapa ini tidak saya potong? Karena saya sudah mengkaji ya beberapa kali bambu unik. Ini termasuk yang keempat ya, bambu unik ini yang saya keempat yang saya dapatkan jenisnya. Yang kemarin-kemarin saya potong-potong pendek, kali ini nggak saya potong-potong pendek. Jenisnya seperti ini teman-teman. Jadi ini itu kan ada lubangnya ya. Tuh. Nah, inilah bambu yang tumbuh di dalam bambu. Ya seperti ini. Tapi kalau ini
masih nempel teman-teman ya. Artinya masih nempel, ini bukti bambunya nempel. Jadi seperti ini teman-teman nih. Sama seperti ini kalau ditempelkan seperti ini ya. Nah, kalau yang ini petuknya di sini. Nah, ini. Tuh. Kita perhatikan ya, tuh. Jadi bambu petuk. Jadi ini tuh. Ya. Oke, kita kasih sinar ya, kasih cahaya ya. Kita kasih cahaya, salah satu keunikan bambu yang sangat luar biasa, yang sangat langka teman-teman ya. Artinya langka itu kalau misalkan ingin menjadi keramaian ya, ingin menjadi keramaian 3 juta boleh belum Kang? Belum Kang. Jadi mohon maaf Kang, nanti untuk masalah kajiannya ini nanti akan kita kaji lagi ya. Jadi seperti ini piring petuk, asli piring petuk ini. Ya, petuk yang tumbuh di dalam. Jadi namanya petuk ya teman-teman. Ini kalau dipotong seperti ini teman-teman, potong pendek, ya sudah terjadi bambu petuk tumbuh di dalam. Ini juga rantingnya petuk nih, tuh. Tuh, ya. Nih. Tuh. Ya kan tuh. Antara ruas ini sejajar ya. Jadi seperti itu. M88 jenengan tak masukkan karena situs teman-teman, situs kerepotan. Nah ini teman-teman, jadi saya akan coba baca-baca komen pelan-pelan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Bambu langka tapi buktinya ada. Ini keren, betul Kang? Jadi bambu langka buktinya ada. Artinya gini ya. Jadi kalau mau mencari sesuatu itu kita pelajari dulu ya. Apa itu bambu, normalnya bambu seperti ini, keunikannya seperti apa. Nah, itu seperti itu. Teman-teman. 10 juta dilepas belum Kang Mas? 10 juta belum ya. Belum Kang Mas ya. Walaupun seperti ini teman-teman, walaupun bambunya seperti ini, kalau ini tersimpan dengan bagus ya, dibuatkan wadah, artinya wadah ini seperti ini teman-teman. Ya, gapurak saya ini teman-teman, nanti saya spill ya. Jadi gapurak saya dari ujung sana, ujung ini sampai sana teman-teman. Aslinya ini adalah wadah bambu ini. Ya, wadahnya ini. Wadah bambu ini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau sebagai pencinta seni ya, sebagai pencinta seni yang betul-betul mau mengerti tentang seni, tingkat keunikannya, manfaat serta faedahnya, teman-teman boleh cek sendiri. Dan teman-teman boleh buktikan sendiri. Kalau teman-teman mampu lah ya, artinya mampu gini maksudnya. Coba cari di rumpun bambu, cari sendiri ya. Bambu yang tumbuh di dalam bambu, petuk. Jadi petuk itu adalah pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Nah, petuknya ini bukan di luar teman-teman. Kalau di luar sering mudah. Contohnya artinya mudah gini. Oh iya itu bambu petuk. Contoh seperti ini. Terus, oh iya ini bambu petuk. Contoh seperti ini. Jadi untuk melihat keunikan bambu petuk yang terlihat di luarnya, sesuatu pertumbuhannya, itu akan lebih mudah. Artinya mudah ketika di dalam rumpun bambu. Kalau teman-teman sudah terbiasa mencari keunikan bolang kayak gitu ya. Oh ya itu Kang, ciri-ciri bambu petuk gitu ya. Contoh seperti ini. Ya. Nah, tapi kalau bambunya, kalau petuk di dalam itu sangat susah teman-teman. Artinya sangat susah karena ini tertutup. Kita tidak bisa tebak-tebakan. Itu di sana ada bambu petuk atau yang dikenal dengan bambu cakra jagat gitu ya. Ini sangat kerepotan teman-teman karena harus dipotong dulu. Fungsinya apa Kang? Kalau fungsi bambu ini punya energi yang bisa kita kelola adalah membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif. Jadi energi-energi yang negatif nih di sekeliling ya itu dibuang energi yang negatif, memasukkan energi yang positif. Nah itu seperti itu. Ada kandungan-kandungan energi seperti itu ya. Dikasih gratis aja Oga ya enggak. Memang saya enggak mau ngasih kamu. Oh, dikasih gratis aja Oga. Ya saya juga enggak mau ngasih kamu.
Wong dibeli aja 10 juta nggak saya kasih, apalagi dikasih. Enggak ya, canda-canda. Jangan marah nanti baperan lagi. Kalah kaku. Sambil minum kopi teman-teman. Alhamdulillah saya sudah dibikinin kopi nih. Sambil minum kopi ya. Mbah, madang sit mbah. 30 juta saya ambil om. Barokallah, barokallah, barokallah. Mudah-mudahan sesuatu kebaikan-kebaikan yang teman-teman berikan dengan nilai tapping ya 40 juta. Mudah-mudahan ini akan menjadi suatu kebaikan ya. Kebaikan untuk kita dan kebaikan untuk teman-teman ya. Karena keunikan-keunikan ini tidaklah mudah untuk didapatkan ya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja teman-teman. Jadi kenapa saya edukasi teman-teman di sini kan nanti bisa melihat, oh iya ya, ada kok keunikan bambu yang sangat langka. Salah satunya apa? Yaitu bambu tumbuh di dalam bambu. Meong, mah. Ini masih black nih madam. Hadir mah kasih itu mah. Kasih ayam sama bebek mah. Pus, pus. Meong. Sini dulu sayang. Halo. Pus. Tuh kan, kalau pas live ayah datang. Kasih bebeknya mah sama ayamnya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Apapun yang disampaikan teman-teman, banyak terima kasih teman-teman. Jadi ini kalau kita sebut ya dari sini kita akan edukasi di sini namanya bambu pakemnya ya. Ini pakem bambu cakra jagat, cakra jagat. Tapi kalau dilihat seutuhnya ini namanya bambu sabdo. Sabdo itu adalah ucapan atau omongan. Ini bambu sabdo ya, bambu sabdo. Nah, di sini namanya ada bambu carang sejajar atau petuk ranting sejajar namanya ya di sini. Nah, di sini lagi ada namanya pakem tumpang sari. Tumpang sari itu adalah dua pokok rasa yang selalu menguntungkan. Nah, disinilah muncul bambu sabdo lagi, tapi di sini ada alis lagi. Alis yang melingkar. Nah, di sini yang dinamakan bambu rancang kencono. Rancang kencono itu teman mahkota ya, teman mahkota di sini. Nah, di sini nih ada namanya yin yang. Luka alis yang membuat ya. Yin yang membuat garis baru. Jadi membuat garis baru di sini. Ya, nih. Alis ini membuat garis baru tapi tidak menyatu di sini, tapi alisnya sendiri-sendiri nih teman-teman nih. Kita buktikan di sini nih. Nah, di sini kan. Nah, di sini. Ya. Nah, di sini. Nah, keunikannya di atas lagi ini ada pakem tumpang sari. Tumpang sari itu ada dua ruas ya yang berdekatan. Gitu. Mata ranting di kiri dan di kanan. Inilah. Nah, satu keunikan yang menjadi sangat luar biasa di mana keunikan ini tingkat kesulitannya. Ini bambu tumbuh di dalam bambu. Ini kalau kita potong ya, teman-teman ya. Kita potong des kayak gitu. Ini lubangnya 3. Jadi lubangnya 3. 1, 2, 3. Bukan seperti ini lubangnya. Ya, bukan seperti ini. Kalau normalnya bambu kan seperti ini lubangnya ya, 1 ya. Tapi kalau ini dipotong, deng gitu ya teman-teman. Atau kemarin kalau saya mau potong, biasanya saya potong-potong pendek-pendek teman-teman ya. Biasanya seperti ini contoh nih. Ini yang kemarin saya potong-potong pendek-pendek. Jadi seperti ini teman-teman tuh. Ya, nih. Ini bambu yang tumbuh di dalam bambu. Nah, ini lubangnya nanti seperti ini teman-teman tuh. Di dalam belakangnya. Jadi lubangnya 3. Ini bukan bonggol ya. Tapi seperti ini bambunya. Ya, jenisnya nanti kalau dipotong. Nih. Nah, ini. Nih. Jadi ini kan tuh bambu tumbuh di dalam bambu. Sama dengan seperti ini teman-teman tuh. Tuh, coba kita cek di dalamnya tuh. Tuh. Tuh, kelihatan ya. Nih. Nih. Jadi ini bambu tumbuh di dalam bambu teman-teman tuh. Ya, tuh. Jadi ini bukan bambu pecah teman-teman. Ini saya kasih minyak jafaron tadi. Jafaron, kasih minyak hajar aswad. Saya kasih minyak sudah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bambu unik ini punya keunikan tersendiri ya. Jadi punya manfaat, punya faedah yang mau mengkaji tentang sesuatu manfaatnya. Jadi teman-teman di sini diberi petunjuk, diberitahu ya bahwa ada sesuatu keunikan. Bukan karena saya teman-teman,
Tapi ini sesuatu keunikan apa yang telah Allah ciptakan. Teman-teman kan taunya hanya bambu satu aja gitu ya, lubangnya cuma satu, normal, lurus-lurus. Nah, jadi seperti itu. Dijual berapa, Mbah? Kayaknya belum kan? Ya, belum. Kayaknya belum. Biasanya ini nanti akan ada pada jodoh-jodoh orangnya. Ya, biasanya ini nanti akan dijodohkan kepada orang-orangnya. Biasanya bambu-bambu yang seperti ini biasanya ini ada pada jodoh-jodohnya. Karena kalau disebut nilai nominal, semua orang akan tertarik dengan bambu ini, teman-teman. Tapi kalau nilai nominal teman-teman kasaknya kecil, terus saya mentanya sekian, teman-teman tidak mampu untuk memberikan mahar yang diberikan, ya kerepotan teman-teman. Jadi nggak ketemu. Jadi di sini akan ada kecocokan. Misalkan tahu, Kang, saya mahar Kang 5 juta ya. Kebetulan kok di hati saya cukup bagi saya. Cukup, misalkan ini cukup. Ya bisa terjadi nih teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi tidak harus nilai ratusan juta, miliaran. Bukan itu kajiannya. Tapi cukup bagi saya. Artinya cukup itu teman-teman mau mengerti, mau menghargai suatu seni alam ini, dan mahar ini bisa saya terima. Jadi seperti itu. Jadi saling memahami artinya ya. Jadi tidak harus saya minta 1 juta, teman-teman nggak punya uang 1 juta, kan kerepotan. Nah artinya seperti itu. Yang penting cukup bagi saya teman-teman. Kalau udah cukup ya insya Allah akan mendapatkan sesuatu keberkahan. Dan ini teman-teman boleh disimpan, boleh dikaji, ya boleh dibuatkan sebuah wadah seni alamnya ya. Jadi seperti itu. Dan ini teman-teman boleh diadu. Dalam arti diadu ini bisa menjadi keramaian di ranah publik. Ya jadi seperti itu. Keramaian di ranah publik, artinya keramaian gini teman-teman. Pring petuk itu kan belum pernah ditemukan ya. Belum pernah ditemukan. Terus selama ini taunya pring petuk itu alisnya berbalik. Tapi sama ini belum ada yang menemukan tentang keasliannya. Banyak edukasi yang disampaikan tapi masih menggunakan pring petuk palsu. Jadi yang ditemukan bambu petuk palsu. Nah berbeda teman-teman ketika proses yang saya sampaikan seperti ini nih. Mahar piro Kang? Belum Kang Mas. Nanti ya, kalau mau nanya mahar boleh diwawa. Nanti kalau saya sebutin di sini, mungkin teman-teman, oke, saya sebutin di sini ya. Kalau ini siapapun ada ketertarikan dari nilai seni, sesuatu keunikan ini saya ambil ya. Jadi seperti itu. Saya sebut ya, nilai nominal ya untuk menjadi sesuatu keberkahan. Nilai yang akan saya sebut 159 juta. 159 juta. Siapapun yang betul-betul mau mengerti tentang sesuatu keunikan ini silakan teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ma minta uang ma. Kasih ke mamasnya. Ngopi dulu teman-teman. Alhamdulillah. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau mau saya sebut suatu nilai nominal ya, nilai nominal saya minta 157 juta. Mungkin teman-teman kalau dipegang oleh orang-orang yang punya kasa tingkatan yang luar biasa, 157 juta nilai nominal kecil itu sebetulnya bagi orang-orang yang mampu, yang mau mengerti tentang seni ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Silakan teman-teman, bagi orang-orang ya, kalau orang yang punya kasa ada kemampuan. Tapi kalau teman-teman tidak ada kemampuan terus memaksakan ya nggak ketemu teman-teman, nggak akan ketemu. Tapi ada, bisa menjadi pertemuan-pertemuan, yaitu jalinan tali asih. Namanya jalinan tali asih. Jalinan tali asih itu biasanya bisa didapatkan tanpa harus menggunakan nilai nominal. Itu sering. Contoh, jalinan tali asih tanpa ada nilai nominal. Dulu saya pernah dapat bambu petuk Pamengkang Jagat yang orang belum pernah dapatkan waktu itu. Akhirnya bambu itu saya hadiahkan kepada Bapak Presiden Jokowi. Nah disitulah ada jalinan tali asih. Ya artinya tidak sebatas nilai nominal. Jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Bisa jadi ini nanti pada orang-orang yang memang mau mengerti dan saya hadiahkan saja sebagai tali asih, atau mungkin ke guru-guru saya atau orang yang memang punya kepekaan naluri kebatinan. Jadi seperti itu
Jadi apa yang saya sampaikan ini ya semuanya berdasarkan tentang pengalaman sesuatu apa yang saya sampaikan. Jadi tidak ngarang-ngarang cerita teman-teman. Dikirain nanti saya ngasih bambu petuk Pamengkang Jagat kepada Bapak Presiden Jokowi nanti ngarang-ngarang. Tidak, itu ya asli ya, bukan ngarang-ngarang, asli teman-teman. Terus kepada orang-orang pejabat-pejabat banyak teman-teman ya. Dan itu hanya sebatas untuk tali asih, bukan karena harus ada nilai nominal, tidak. Ya, karena kalau kita menuruti nafsu kita semua nggak akan pernah cukup teman-teman ya. Di bambu terlipat dalam Kang. Ya, jadi bambu tumbuh di dalam bambu seperti ini Kang Mas. Ini. Jadi ini bukan bambunya, jadi bambu tumbuh di dalam. Jadi ini kalau ini ada lubangnya Kang Mas. Bukan bambu melipat, bukan. Bukan bambu melipat, bambunya ini biasa tuh, normal seperti ini. Ya, jadi bukan bambu pecah, tapi bambu tumbuh di dalam bambu. Nah, petuknya ini petuk dalam. Jadi bambu tumbuh di dalam. Jadi antara ros dalam dengan ros yang atas, ros yang bawah ini dipertemukan dengan tumbuhnya bambu, tumbuh di dalam bambu lagi. Nih. Tuh. Jadi ini bambunya ini bisa teman-teman ya. Jadi bambu tumbuh di dalam bambu. Tuh. Jadi ini petuk tuh. Tuh ya. Tuh. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini bambu tumbuh di dalam bambu ini tuh teman-teman. Nah, di sini. Ini kalau dipotong segini ya, kalau potong sininya nih, misalkan potong sininya nih Kang. Potong aja, jangan dilubangin seperti ini ya. Potong, kayak gitu, dipotong gitu ya. Itu lubangnya 3. Enggak seperti ini nih, lubangnya enggak 1. Lubangnya enggak 1 seperti ini. Tapi lubangnya 3. Ya. Sama seperti kemarin ketika saya bilang di sini ada bambu tumbuh di dalam bambu yang sebesar ini kan kemarin saya sampaikan ya. Teman-teman yang sering ngikutin live saya atau ketika saya bolang, posisi saya dapatkan bambu ini juga posisi saya live ya. Ini dapat dan saya sampaikan bahwa ini bambu cakra jagat, bambu yang tumbuh di dalam bambu, ada bambu lagi dan di sini ada bambu tumbuh di dalam bambu, petuk dalam, saya katakan seperti itu kemarin ya. Nah, ini dan saya pernah menyampaikan juga nanti pada saatnya kalau sudah kering, nunggu waktu akan saya bongkar, akan saya perlihatkan sesuatu keunikan yang ada di dalam. Saya pernah menyampaikan sedemikian ya. Jadi seperti itu. Nah, inilah saatnya apa yang sudah pernah saya sampaikan, yang dulu pernah saya edukasi, sekarang ini saya perlihatkan lagi teman-teman. Artinya untuk mengedukasi ya. Jadi kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ini agak dipahami ya, sesuatu keunikan-keunikan. Dan hanya orang-orang tertentu teman-teman, silakan cek ya konten-konten yang berbau tentang bambu ya, atau cek aja. Ya, cek bambu-bambu. Mengedukasi bambu ini ya di sini. Bambu tumbuh di dalam bambu ya. Ya kan? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Lampung hadir. Terima kasih. Lokasi Cilacap Kang Mas. Kang Yusuf Cilacap Kang. Salam tali silaturahmi untuk saudaraku Kang Yusuf. Kita sapa-sapa dulu sahabat-sahabat kita. Banyak terima kasih teman-teman. Ini untuk edukasi saja ya, tidak melebihkan. Jadi teman-teman mudah-mudahan terhibur atau menjadi wawasan baru atau tentang keilmuan baru tentang keunikan-keunikan yang ada di bambu. Jadi bambu ini kajiannya cukup luar. 1 juta dapat belum. belum Kang Mas. Singapura. Weh. Salam hormat bundaku. Pati juga hadir. Salam hormat saudaraku dari Pati. Lumbir. Widih, lumbir. Wong Cilacap ge, lumbir ge. Malaysia, salam hormat, salam tali silaturahmi saudaraku, barokallah. Wah, keren ini saudaraku banyak. Buat apa? Oh, bambunya kayak gitu, buat seni alam. Kroya, weh, temenan apa ge? Wong Cilacap ge kroya. Ada wong Cilacap ge wong kroya. Ayo wong kroya, dolan ngene lah. Dolan maring apa galeriku, Kang. Kira engko cerita janda pirang.
Apa cerita-cerita kembang gendot Kang. Cilacap kamu nganten, siap, woi, kamu nganten, wingi nyong maring kamu nganten wingi Kang. Tawasul di salah satu gua, di makam keramat cukup tinggi. Itu ada salah satu desa di Kawunganten, di Desa Gandrung. Itu saya sowan di sana, Yudapati Kang di sana ya. Salam hormat untuk saudara-saudaraku semua yang sudah menyimak ya. Jadi salam tali silaturahmi ya. Jadi sebab Purbalingga. Wong Cilacap, wong Ngapak akeh sing nonton nggih. Salam hormat, salam bahagia ya. Jadi saya ini hanya sebatas pembolang keunikan-keunikan yang ada di alam ya, teman-teman. Jadi kajian-kajian tentang filosofi atau manfaat, saya yakin teman-teman bisa mengerti ya. Jadi ini saya katakan teman-teman bukan melebihkan ya. Ini akan saya sampaikan, mudah-mudahan bisa diterima dengan lapang hati. Subhanallah, 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 subhanallah. Teman-teman, jujur ya teman-teman. Tadi teman-teman, ketika saya mau melubangi ini ya teman-teman, artinya mau melubangi ini karena saya ingin mengerti tentang sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan teman-teman. Jadi ketika saya lubangin ini teman, ketika saya lubangin, saya sampai menangis teman-teman. Melubangin ini tadi sampai menangis, sampai nggak kuasa teman-teman. Bener-bener waktu saya lubangin ini ya, di sini saya lubangin, saya sampai menangis teman-teman. Karena tidak begitu kuasanya melihat sesuatu apa yang telah Allah ciptakan. Subhanallah, luar biasa sekali teman-teman. Saya hanya sebagai manusia biasa, tak pernah mengerti tentang sesuatu apa yang telah Allah ciptakan. Tapi ketika saya diberi petunjuk, diberi mengerti tentang sesuatu kebesaran apa yang telah Allah ciptakan, teman, menangis saya. Subhanallah. Karena begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya ketika saya melihat sesuatu keunikan ciptaan Allah yang telah Allah ciptakan seperti ini teman. Subhanallah. Wah, ini keren sekali teman. Dahsyat. Dan hanya orang-orang tertentu saja yang mau mengerti teman-teman. Siap Kang Yusuf, datanglah sini, gak apa-apa Kang Yusuf. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terkadang ada sesuatu tapi yang berbeda juga menarik teman-teman. Kita ngobrol bambu, ada yang ngobrol nuklir, ada yang disampaikan nuklir, ada jual cilok, daripada beli cilok mending beli singkong ya. Ada yang ngobrol kucing, yang ditanyakan macan kan, ada juga, nggak apa-apa teman. Ya nggak apa-apa ya, namanya juga manusia ya, seperti itu manusia ya. Jadi sudah saya sampaikan berulang kali, sehebat apapun tentang keilmuan kita, setinggi apapun tentang dahsyatnya pelajaran-pelajaran kita, tidak akan mampu ya menyamakan satu sudut pandang yang sama. Tapi nggak apa-apa. Ya kalah kaku lah ya. Gini, Kang, itu bambu apa? Sudah saya sampaikan, ini bambu unik, bambu petuk, tumbuh di dalam bambu. Ada yang komen, ada yang Indonesia. Tahu saya di Indonesia, bukan di Amerika. Mungkin kalau saya di Amerika yang nggak bercerita bambu, bisa jadi saya di Amerika nanti bercerita bambu. Orang-orang Amerika, ini loh salah satu keunikan yang ada tumbuh di negara saya, namanya negara Indonesia. Sesuatu pertumbuhan bambu yang sangat langka, namanya bambu petuk Pamengkang Jagat dan juga bambu petuk Cakra Jagat. Hei orang-orang Amerika, ini loh asli bambu tumbuh di dalam bambu yang ada di daerah saya atau di negara saya, negara Indonesia. Wih, keren gak teman-teman? Saya bawalah nama Indonesia lah. Ini saya ditemukan di Indonesia. Mungkin kalau ini ditemukannya di Sulawesi, saya sampaikan ini saya dapatkan di daerah Sulawesi. Dan bambu ini saya dapatkan di daerah Banyumas.
di daerah Banyumas, wilayahnya wilayah Sumpio. Banyak terima kasih saudaraku-saudaraku semua yang ada di daerah Banyumas. Ya, terima kasih semuanya, wong apak, semuanya teman-teman bangsa dan negara Indonesia, seluruh Nusantara. Ada salah satu keunikan bambu unik yang sangat luar biasa. Ya, inilah yang saya sampaikan. Jadi selebihnya tetap jaga tali silaturahmi saja ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Ya, nanti akan saya buatkan wadah bambu ini teman-teman. Tunggu ya. Wadah yang akan saya buat seperti apa teman-teman. Bambu ini udah aman teman-teman. Sudah mau dipakai apa gini boleh teman. Silaturahmi hari apa Om? Mau silaturahmi boleh Kang Mas, suka hati. Ayo Kang Yusuf, boleh kok. Ya, masuk aja ke wawa saya, di profil saya kan ada wawa. Nah, di situ Kang Mas. Ya, seperti itu. Kita ngopi dulu teman-teman. Boleh Kang Mas. Mau 90 juta, 900 juta atau 1 juta, 300 juta boleh. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan itu menjadi suatu keberkahan. Intinya seperti itu. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin kalau ini dipegang oleh seseorang yang lebih punya nilai. Kalau saya kan hanya orang biasa lah ya teman-teman, yang namanya juga sebatas pembolang wajar lah ya. Kalau saya masih banyak disindir, terus dihina, dicaci, ya itu mudah-mudahan cacian-cacian yang diberikan atau hinaan apapun bentuknya, mudah-mudahan menjadi amal ibadah ya teman-teman, menjadi amal ibadah yang bisa didapatkan. Jadi simpel saja. Dan bila mana ada yang pro dengan saya, mudah-mudahan ada sesuatu keberkahan. Jadi seperti itu. Jadi mudah teman-teman. Semakin kita dihina, ya dapat ibadah, ya kan. Semakin kita dicaci maki, ya insya Allah itu juga menjadi amal ibadah. Jadi seperti itu. Jadikanlah segala sesuatu itu menjadikan untuk amal ibadah. Gak usah repot-repot teman-teman. Kata guru saya, gak usah repot-repot, kayak gitu aja kok repot. Jangan dijual Om, saya berani 150 juta Kang Yusuf, subhanallah. Barokallah Kang Yusuf. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk Kang Yusuf. Ya, boleh Kang Yusuf sini silaturahmi ya. Ya mudah-mudahan ini sesuatu hal yang baik ya. Jangan dijual Om. Subhanallah. Kang Yusuf, salam hormat ya Kang Yusuf ya. Jadi ini memang pring petuk. Jadi pring petuk ini, jadi petuk itu pertemuan dalam satu ruas batang bambu ya teman-teman. Ya seperti ini. Nanti saya center ya. Nih saya kasih tunjuk ya. Kita pakai kamera depan ya. Jadi biar nanti lebih terlihat ya. Kita pakai kamera depan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ya, tak pakai kamera depan ya. Biar nanti pandangannya lebih menarik. Kita kesini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi tak izin pakai kamera depan. Nah, ini teman-teman. Jadi bambunya seperti ini. Ya, ini. Jadi kita akan edukasi satu persatu. Nah, ini. Jadi ini seperti ini teman-teman. Jadi ini itu. Jadi bambu ini bambu ini bambu petuk. Jadi bambu ini tumbuh di dalam bambu ya. Nah, ini tumbuh ya, dalamnya di sana juga tumbuh tuh. Jadi ini misah teman-teman, bukan nempel ya. Ini jadi ini kalau yang ini kalau dipotong ini ada lubangnya
Ya, ini jenis bambu petuk yang saya dapatkan yang tumbuh di dalam, namanya petuk dalam. Ya, atau bambu tumbuh di dalam bambu. Tuh. Tuh. Nah. Tuh. Ya, tuh dalamnya tuh. Jadi bambu ini tuh kan ada lubang ya. Di mana itu ada lubang nih. Tuh, kan lubang tuh. Jadi pisahnya menyatu, bukan menyatu. Tuh. Ini ya. Terus yang di sini nih teman-teman, ini bambu tumbuh di dalam bambu. Nah, ini nih. Tuh dalamnya tuh. Jadi bambu ini bukan bambu melipat teman-teman, tapi bambu ini kalau di lubang dipotong, ini ada lubangnya. Ya. Nah, nih. Nah, disinilah keunikannya muncul lagi di sini teman-teman. Nah, di sini juga bambu tumbuh di dalam bambu tuh. Jadi ini bambu tumbuh di dalam bambu. Ya, ada lagi. Kadang saya kalau baca komennya siapa sih kayak apa sih orangnya, coba saya lihat dulu, cek dulu ini siapa namanya, ini kok lucu kalau komennya. Tensiansen, aduh apa ini, den tesian, alah kalau aku bacanya lah. Ini 48 pengikut, tapi bukan akun privat. 48 pengikut. Komennya ini loh, lucu-lucu loh. Lucu nih, komen lagi nggak dia, coba, lucu. Manfaatnya apa Om? Serius nanya. Jadi kalau manfaat ini satu keunikan Kang Mas. Manfaatnya suatu keunikan bambu ini namanya bambu cakra jagat atau petuk ya. Juga boleh dikatakan bambu petuk dalam. Yaitu petuknya antara ruas dalam ini bertemu dengan ruas dalam. Jadi ini bambu yang tumbuh di dalam bambu ya, jenisnya. Jadi ini kalau dipotong ini ada lubangnya teman-teman, bulat seperti ini nih. Bulat ya. Nah, seperti ini nih. Jadi ini petuk ya. Petuk itu pertemuan dalam satu ruas batang bambu antara ruas ini nih. Tuh. Tuh, ruas dalam ya, ruas dalam. Ini kan ruas dalam tuh. Ruas dalam ya, atau ros jero kayak gue ya. Ketemu karo ros jero, ngisor dhuwur petuk, ngisor dhuwur gathuk loh. Tuh. Jadi ruas dalamnya ini petuk bertemu. Nah, jadi ini bagus. Kalau dibilang tuahnya ya keren lah gitu ya. Kirim nomor rekening Mbah, saya transfer. Kang Yusuf. Mau saya DP, subhanallah, barokallah. Kebawa Kang Yusuf. Ini keren Kang Yusuf. Aduh. Ada-ada aja nih Kang Yusuf nih. Saya fallback ya Kang Yusuf ya. Agar saya bisa belajar menjalin tali silaturahmi dengan Kang Yusuf. Salam hormat lah Kang Yusuf. Apa yang jenengan sampaikan mudah-mudahan ini menjadi sesuatu hal yang baik, menjadi keberkahan ya. Jadi seperti itu Kang Yusuf, salam hormat. Kodamnya apa Kang? Waduh, kalau untuk kodam saya sendiri belum berani menyampaikan Kang Mas. Ya, karena sesuatu yang saya sampaikan ketika saya menyampaikan suatu kodam, takut kebenarannya itu tidak menjadi hal yang baik. Artinya seperti itu. Tapi insya Allah teman-teman, kalau teman-teman yang mau memahami atau mau mengerti, nanti boleh dikaji sendiri lah ya. Alhamdulillah ya Allah. Bilang kodam, anginnya masuk lagi. Jadi seperti itu Kang Mas.
kodamnya Brawijaya karo Jawa Tengah. Ditanya manfaatnya kurang jelas, maknanya cuma kelang aja. Jadi gini Kang Mas, saya balik dulu ya. Saya balik dulu kameranya ke depan. Saya jelaskan. Nanti biar tidak menjadi hal-hal yang menarik atau menjadi hal-hal yang berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini teman-teman, terkait masalah manfaat atau faedah, ya, namanya manfaat itu pasti teman-teman. Saya katakan itu pasti. Kenapa? Kajiannya seperti ini teman-teman. Kajian manfaat itu pasti banyak. Pasti. Kenapa pasti? Kajiannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini bermanfaat bagi manusia. Nah, berarti pasti ada manfaatnya. Paham ya? Jadi ranahnya makna kata ini kita ambil dulu kepada Yang Maha Kuasa agar ini nanti tidak berlebihan. Biasanya yang menjadi berlebihan itu diri kita sendiri. Tapi kalau kajian mau mengolah sesuatu hal yang lebih bijak, lebih baik tentang sisi spiritual, supranatural, tentang sisi gaibnya atau keunikannya lain, manusia akan mampu mengelolanya bila mana kita mau mengerti ya situasi dan kondisi ini. Dibawa ranah kemana teman-teman? Artinya gini, orang yang pakai blangkon, nggak usah pakai blangkon lah ya, kita kaji. Jadi pasti ya manfaatnya, banyak sekali manfaatnya, pasti. Artinya gini, segala sesuatu apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini bermanfaat bagi manusia. Apapun yang Allah ciptakan, maka ambil manfaat-manfaatnya sesuai dengan syariat dan ketauhidan kita. Paham ya? Nah seperti itu teman-teman. Nanti selebihnya misalkan, wah itu ada kodamnya Kang, walau walam busawab, saya juga nggak ngerti. Ya, saya nggak pandai teman-teman, nggak mengerti apa itu ada kodamnya atau enggak. Jadi seperti itu ya. Jadi saya nggak mengerti. Tapi bagi orang-orang yang punya keilmuan, mau mengerti tentang sisi-sisi hal yang lain, insya Allah dia akan memahami dan tidak pernah mau mengagungkan sesuatu benda ini. Tidak teman-teman. Tidak akan pernah. Manusia tidak akan pernah mau mengagungkan sesuatu benda-benda ini. Tapi dia akan selalu ingin mengerti tentang sesuatu kebesaran-kebesaran apa yang telah Allah ciptakan. Bambu ini biasa-biasa saja. Biasa saja. Tapi dia akan mengerti. Ya, sama aja gini loh teman-teman. Gini artinya gini. Di dalam keluarga saja ya, kita simpelkan di dalam keluarga. Di dalam keluarga nih. Enggak, saya tidak melanjutkan apa yang saya sampaikan ini ya teman-teman, karena ada hal-hal yang kurang berkenan. Jadi mohon maaf, saya tutup dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mabtana wabal khairi abwabal barakati nikmati abwabar. Allahumma yasiri amri. Allahumma amini. Allahumma fabini sarohu. Salamun qolamun mirabirrohim wamtajul yaumal ayuhal mujrimun. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma alqaw qala ala Musa majidum bihizir. Innallaha sayubdilu innallaha ala yuslihul amalal muhsidin. Wa yuhiqullahul haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mabtana wabal khairi abwabal barakati nikmati abwabar. Allahumma yasiri amri. Allahumma amini. Allahumma fa'bini sarohu salamun qaulamun mirabbi rahim wamdajul yaumal ayuhal mujrimun.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba lahum tariqan fil bahri latku fadarakun walatasya innani ma'akuma isma waroli illa fi quraisin illa fi himri latasita iwasoe. Bismillahirrahmanirrahim. Bidarbilin intiqalin filayi zai'in fil adai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya maroja jaromaya, ya maranini ramaya, ya silapa palasya, ya midoro rodomio, ya midosa sadomia, ya dayuda dayudaya, ya siaka kasasya, ya simaha mahasya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Kok dame mabur metu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Aduh, kalakaku. Ada-ada aja ini bambu teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Ya, keren lah ya. Ngopi dulu yuk, ngopi teman-teman, ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Cimplung tales mlepune nyemplung metune teles. Cimplung tales mlepune nyemplung metune teles. Cimplung tales. Saya buka WA ya. Sudah saya DM Kang Mas. Saya DP. Masuk ke Wawa Kang Mas Yusuf. Kang Mas Yusuf di profil saya ada Wawa Kang Mas Yusuf. Ya. Masuk di profil. Sayang. Halo meong meong pus. Kamu udah makan? Sini. Sini. Halo. Black, sini. Sini ya. Sini. Udah makan pakai sate kamu ya? Makan pakai sate, makan pakai ayam sama bebek ya? Sini. Saya lagi ngobrol sama saudara teman saya, kalau malam, terkadang siang, sore dia menemani saya tuh. Sini. Halo, Pus. Tidur kamu ya? Halo. Itu yang menemanin saya. Jelek ya. Nge-lag kok bisa kok teman-teman. Kok nge-lag mah? TikTok. Nge-lag ya teman-teman ya.
Maaf teman-teman nih, nge-lag nih. Nge-lag teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Banyak terima kasih ya. Salam hormat, salam tali silaturahmi teman-teman. Jadi mohon maaf sekali untuk teman-teman bila mana sesuatu hal apapun yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan ini menjadi sesuatu hal yang baik ya teman-teman. Jadi sekali lagi mungkin itu saja dulu karena ini waktunya sebentar lagi sudah mau sholat, terdengar bentar lagi ya. Mungkin teman-teman atau teman-teman masih mau ngobrol lagi sedikit, saya kasih waktu ya. Ya, kasih waktu berapa menit nih? Ya. Sudah saya DM Mbah. Insya Allah Kang Mas Yusuf, terima kasih. Nanti saya baca ya. Mas Yusuf kalau bisa masuk ke Wawa saja Kang Mas Yusuf, di profil saya ada ya. Nanti silakan masuk di profil saya Kang Mas Yusuf. Kita menjalin tali silaturahmi lewat Wawa. Boleh kita telepon langsung, kita ngobrol-ngobrol ya. Mudah-mudahan jalinan tali silaturahmi nanti kita akan terjaga bersama-sama. Jadi intinya saya hanya sebatas membolang, mencari keunikan, dan bila mana ini bisa bermanfaat lebih baik lagi untuk saudara-saudara kita, barokallah, barokallah. Mudah-mudahan saya juga mendapatkan suatu keberkahannya. Jadi seperti saya sebetulnya mau saya sudahi, tapi ada yang perlu ditanyakan lagi nih. Ada yang perlu ditanyakan lagi enggak? Terima kasih saudaraku yang sudah berbagi. Kita baca ya. Tapi kalau bilang tadi pasti drong. Terima kasih. Apa ini? Mandi sono ndoro. Sudah mandi saya Kang Mas. Hahaha. Sudah mandi saya Kang Mas. Sudah mandi, bahkan sudah wangi. Aku dari tadi naikkanlah bro gondrong Jamilah. Ku punya pring pati lele tumpang sari, ada 6 ros yang wujudnya jadi 2 pring, mau dijual. Boleh Kang Mas, boleh. Siapa tahu di sini nanti ada teman atau saudara kita. Silakan nih. Jamilna, siapa tahu ada ketertarikan nih ya. Nah ini teman-teman nih, Kang Jamila nih punya bambu unik, bagus luar biasa. Pati lele berapa sat tadi? Pati lele tumpang sari 6 ruas. Ini bagus nih. Silakan teman-teman, bila mana ada saudara kita yang memang ada ketertarikan, silakan DM atau hubungi saja ya di Kang Mas Jamila ya nih. Silakan teman-teman, kontak saja di Kang Mas Jamila ya, atau di DM nih. Beliau punya bambu unik yang mau dimaharkan ke saudara-saudara kita. Jadi seperti itu. Silakan ya teman-teman. Mudah-mudahan di sini ada saudara-saudara kita. Teh Novi, mana Teh Novi? Ayu Sendayawati. Wah ini Bunda Ayu Sendayawati. Ini keren ini. Bunda Ayu Sendayawati. Salam hormat ya Bunda ya. Kok Bunda manggil-manggil ini Teh Novi? Ada apa dengan Teh Novi ini? Saya tadi nggak begitu menyimak. Kalau bacalah dulu yang betul Ndoro, nggak usah panik lah Ndoro. Kalau bacalah dulu ya betul Ndoro, nggak usah panik lah Ndoro. Aduh kalah kaku ah. Jamila, udah saya minta foto nggak dikasih Mbah. Jamila, udah saya minta foto nggak dikasih Mbah. Aduh ngobrol apaan sih ya? Jumari, ku punya pring pati lele tumpang sari, ada 6 ros yang ujung jadi 2 pring, mau dijual. Oh Jumari ya. Itu Kang Jumari tuh, Kang Jumari, silakan di DM Kang Jumari. Muhammad Fendi, assalamualaikum abang, salam dari Batam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Muhammad Fadil, ucup salam panjenengan, salam hormat, salam tali silaturahmi juga ya dari Cilacap.
Jumari maksudnya Mbak. Iya, saya bacanya salah ya. Ya mohon maaf teman-teman, terkadang memang seperti itu. Kalau aja udah error dong. DM ku aja Mas ya. Ini teman-teman nih, Jumari ya. Jumari teman-teman, silakan siapa tahu ada ketertarikan apa yang tadi sudah disampaikan Kang Jumari. Dia punya bambu pati lele tumpang sari yang ujungnya 2, keren. Silakan siapa tahu nih menjadi ada nilai nominal, siap berapapun mahalnya silakan DM saja ke Kang Jumari. Di sini saya membantu ya Kang Mas ya. Bambu petuk ada ke, bambu petuk saya ini jenisnya ini Kang. Nih bambu petuk saya ini seperti ini ya. Kalau yang mau bambu petuk yang istimewa cukup langka ya, tapi tidak. Nih ini namanya bambu petuk. Petuk bambu tumbuh di dalam bambu nih ya. Tapi ini saya tertarik Mbak, saya suka koleksi barang. Subhanallah, keren ini Kang Yusuf. Woi, salam hormat Kang Yusuf. Wah, pantesan panjenengan begitu memahami tentang keunikan, faedah-faedah serta kajiannya ya. Keren ini Kang Yusuf. Salam hormat ya Kang Yusuf. Dari mana nih Kang Yusuf dari tadi? Mudah-mudahan nanti bisa menjalin tali silaturahmi lah Kang Yusuf ya. Apalagi nilai nominal jenengan sudah sebut. Keren. Wow, keren ini. Salam lah, salam pokoknya. Salam bahagia lah ya Kang Mas ya. Rokok saya mana tadi, saya mau ngecus rokoknya nggak ada ini. Dibawa siapa ya rokok saya? Oh ini nih rokoknya. Kalah kaku Kang, kalah kaku. Kalah kaku ya, kalah kaku. Jadi gini teman-teman, jangan pernah menilai seseorang itu dari sebuah kejelekannya. Walaupun dia jelek, perlu kita perhatikan. Tidak semua yang dia sampaikan ketika dia menyerang saya atau benci dengan saya itu bukan sesuatu kebencian, bukan. Bisa jadi itu suatu simbolik di mana untuk meningkatkan daya tingkat di dalam kesabaran teman-teman ya. Tingkat kesabaran di dalam hati ya. Ini seperti ini namanya petuk, pring petuk dalam ya, seperti ini pring petuk dalam. Jadi kesabaran dalam hati, jadi seperti itu. Jadi ya banyak terima kasih teman-teman ya. Insya Allah teman-teman apapun yang disampaikan saya sangat menghargai, dan saya juga banyak terima kasih teman-teman sudah nyimak ya. Seperti itulah, karena jujur saja, saya manusia biasa yang tak luput dari sebuah kesalahan. Bahkan banyak sekali keterbatasan saya, teman-teman ya. Jadi seperti itu, tak apa, semuanya baik kok. Ya, semuanya baik. Ya, semuanya baik. Manusia purba. Manusia purba. Kalah aku lah. Baper kali ya. Alhamdulillah teman-teman, kayaknya mungkin kita sudah dulu ya, karena sebentar lagi akan datang waktu adzan maghrib. Jadi mungkin kita sudahi dulu. Insya Allah bila mana nanti ada kesempatan waktu, kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan bambu-bambu unik yang lainnya ataupun jenis keunikan yang lainnya. Jadi sekali lagi salam hormat, salam tali silaturahmi untuk sahabat-sahabat Ariyanto Pedok semua ya. Salam bahagia pokoknya ya. Mungkin itu saja dulu untuk sahabat-sahabat Ariyanto Pedok ya. Bila mana ada sesuatu hal di dalam saya menyampaikan, adanya sesuatu kekurangan dalam saya mengedukasi, atau bila mana ada sesuatu perbuatan ya, perilaku saya kurang berkenan atau terlalu berlebihan dalam saya menyampaikan, sekali lagi untuk teman-teman saya mohon maaf lahir dan batin. Dan bila mana ada sesuatu hal sentuhan energi buruk yang menyentuh sahabat-sahabat Ariyanto Pedok di luar batas kemampuan saya juga mohon maaf teman-teman. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Ariyanto Pedok, ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah ekonomi sahabat-sahabat Ariyanto Pedok. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah keuangan sahabat-sahabat Ariyanto Pedok.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah hati sahabat-sahabat Ariyanto Pedok. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bila mana ada sesuatu hal yang buruk, hanya Engkaulah ya Allah yang mampu menolaknya. Amin, amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman, salam cimplung tales melebune nyemplung metune teles. Barokallah, 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 barokallah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah.